akan menjadi bekal nanti di akhirat nanti. Dan orang terus kenapa dia melihat dengan pandangan yang Allah jaga? Dari pandangan apa ini? Dari pandangan perkara-perkara yang haram. Dari memandang apa? Dari hati. Oh, hati rusak. Hati rusak. Kalau mata nggak dijaga, hati rusak. Kalau telinga nggak benar, ya hati rusak. Begitu hati rusak, pandangan Allah buruk kepada orang ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, andai kata Allah memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan amal baik. Ya. Dan mafhum sebaliknya apa? Andai kata dia melakukan perbuatan buruk, andai kata sesuatu yang buruk dikerjakan, dia hisab, dia diazab. Nah, berarti bahaya perkara-perkara yang Allah haramkan, yang mengotori mata, yang mengotori telinga, bahaya. Ya, ihtiyat, hati-hati. Nah, kenapa? Karena kalau nggak hati-hati ya salah-salah. Hidup nggak hati-hati, bahaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa bidzatihi wa sirrihi fis samawati wa hawla al-ardi wa ala qadrihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah memberikan kita ini rezeki halalan thayyiban mubarakan, yang mana Allah telah memberikan kita ini rezeki serta afiahnya badan. Mudah-mudahan malam hari ini Allah beri barakah selalu, amin Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati khadim Majlis Salatul Khamis Ustaz Ahmad Ramadan, mata Allah betuli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan. Dan kepada bil khusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, digabul hajat. Dan kepada Bang Mat, mudah-mudahan digabul hajat setafiah. Dan kepada antum semua jamaah Majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan ilmu, Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia Allah berikan mata harus disyukuri. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang yang enggak pinter menjaga mata akan mendapat hisab. Manusia hidup di dunia punya telinga harus disyukuri. Dengan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, istighfar. Dan ini bulan Rajab, bulan istighfar. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah banyak melakukan dosa tobat. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah yang maha mengampuni, wa Ghafurun Syakur, Allah yang maha memberikan kepada hati setiap hambanya rasa syukur kepada-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, manusia kita ini hidup untuk bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Allah menyuruh kita ini untuk kita bersyukur kepada Allah.
sujud kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan salat, sujud kepada Allah. Kenapa? Karena dikatakan orang-orang yang banyak selama hidup di dunia ini beristighfar, bersolawat, akan meninggalkan athar, bekas. Kalau kita banyak salawat Nabi Muhammad, bahkan akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita banyak meninggalkan ibadah, kita akan kumpul dengan iblis nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di saat kita memahami hidup dengan bersyukur kepada Allah, pegang tasbih, putar tasbih, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zakir, suruh kita ini berzikir, beribadah kepada Allah dengan apapun cara supaya mata itu nanti dapat hidayah, supaya telinga itu nanti dapat hidayah. Kenapa? Karena awal akhir manusia itu hidup akan ketemu mati. Hidup gak terus-terusan. Hidup gak orang ini merasa senang terus, gak akan ada ketemu susah. Hidup karena apa? Karena hidup akan ketemu mati. Idza ada ajal. Ketika orang ketemu ajal, orang harus pada bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sampai mati sul khatimah, bayangkan. Mati sul khatimah nggak bisa karang-karang. Mati sul khatimah itu orang yang nggak bakalan senang dunia akhirat. Kalau dunia nggak senang, harap akhirat senang. Sul khatimah ini bukan impian mukmin umat Sayyidina Muhammad SAW. Jangan sampai umat Rasulullah mati sul khatimah. Usolli fardhu subhi, sembahyang subuh, ya, 500 pahala. Meninggalkan sholat subuh 500 tahun dosa. Usolli fardhu zuhri, sholat zuhur, ya, 500 pahala kerjakan zuhur. Ditinggalkan zuhur, ya, 500 dosa dia dapat. Terus sul khatimah, orang kerjakan sholat, orang ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, al-iman bil salat ini haram Allah berzalim, ya. Karena apa? Dengan mendirikan salat, ya, kita menunjukkan bahwa kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan. Kenapa dikatakan seringan-ringan hisab umat Nabi Muhammad, ya, dihisab dihapuskan dosa, ya, dihisab dihapuskan dosa. Terus apa? Yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya nggak susah, tapi berat timbangan amal. Amal yang dibawa selama dunia hanya cuma mata bersyukur kepada Allah, jaga telinga bersyukur kepada Allah, aman, iman dibawa, mati husnul khatimah. Ya, kalau orang nggak hidup mikirin kehidupan dunia dipikirin siang, malam, siang, subuh, zuhur, waktu-waktu panas, matahari, waktu adem, pagi-pagi, segala macam molor terus, ya, subuh telat, zuhur, apa urusan kerjaan segala macam, asar, bablas, maghrib, ini orang ya pasti suul khatimah. Suul khatimah segandeng dengan kufur nikmat. Orang yang enggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usolli fardhu subhi, sembahyang subuh dikerjakan. Kenapa? Karena orang kalau enggak sembahyang subuh diraguin dia umat Nabi Muhammad SAW. Orang zuhur waktu masuk zuhur, salat zuhur dikerjakan. Kenapa? Karena kalau orang enggak kerjakan salat zuhur diragukan dia umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang kalau ngaku beragama Islam, dia harus mempunyai pandangan Islam, pandangan yang menyelamatkan. Orang kalau ngaku beragama Islam harus punya telinga yang menyelamatkan, ya, harus punya pendengaran ini yang tajam seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika Rasulullah SAW itu mendengar, ya, pendengaran Nabi Rasulullah mendengar di mana Allah berada, bayangkan. Ya, saking apa kehusuan ya, sayyidil mutawaddi'in dikatakan Rasulullah. Nabi pemimpin, orang yang paling tawadu, yang ahli salat, yang ahli ibadah. Maka kalau kita orang ngaku agama Islam, salat enggak diperhatikan, ini ngaco, ya. Ini orang kurang setengah. Perhatiin salat. Kenapa? Karena salat ini tanda orang itu akan meninggal husnul khatimah. Orang yang mengerjakan salat ini jaminan orang akan mendapatkan hisab ringan, akan mendapatkan ampunan. Wallahul ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Mau diberi apa sama Allah? Salat malas-malasan, mengharapkan apa kepada Allah? Kita hamba Allah yang ciptakan.
bukan dari bapak moyang kita, bukan dari moyang-moyangnya moyang Nabi Allah Adam alaihissalam. Fatazkurillah, disuruh terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia dan bangsa jin Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus amal perbuatan kita dan bangsa jin akan menjadi bekal nanti di akhirat nanti. Dan orang terus kenapa dia melihat dengan pandangan yang Allah jaga? Dari pandangan apa ini? Dari pandangan perkara-perkara yang haram. Dari memandang apa? Dari hati. Oh, hati rusak. Hati rusak. Kalau mata nggak dijaga, hati rusak. Kalau telinga nggak benar, ya hati rusak. Begitu hati rusak, pandangan Allah buruk kepada orang ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, andai kata Allah memberikan kebaikan kepada orang yang apa melakukan amal baik. Ya. Dan mafhum sebaliknya apa? Andai kata dia melakukan perbuatan buruk, andai kata sesuatu yang buruk dikerjakan, dia hisab, dia diazab. Nah, berarti bahaya perkara-perkara yang Allah haramkan, yang mengotori mata, yang mengotori telinga, bahaya. Ya, hati-hati. Nah, kenapa? Karena kalau nggak hati-hati ya asal-asalan. Hidup nggak hati-hati, bahaya hidup sembarangan, yang haram, yang makruh, yang subhat, yang mubah, lah masih doyan ya. Yang haram ini apa? Itu ninggalin sholat haram. Terus yang makruh ini apa? Apa yang nggak bagus buat diri masih dikerjakan lagi. Terus apa yang mubah? Yang mubah ini nggak ngerti ya hukumnya apa, semua ada, boleh-boleh saja. Terus apa lagi? Yang subhat, ini haram enggak, halal enggak? Ya udah ngerti ada haramnya masih dibadak, masih dimakan, masih dilihat, masih didengar ya. Tapi apa? Yang halal ini yang ada di mubah. Yang halal, yang ada sunnah, fadilah yang luar biasa daripada yang makruh, daripada yang mubah. Kenapa? Karena kalau mata ini Allah berikan darajah, pandangan mata berarti hati yang dilihatnya Allah. Allah akan menjadi penglihatan seorang hamba ini yang soleh. Imam Ghazali mengatakan Allah akan menjadi pendengaran hamba ini yang soleh, abdul soleh, seorang hamba Allah yang mengerjakan salat, yang selalu sujud, banyak beribadah kepada Allah, nggak pernah tark salah, nggak pernah meninggalkan salat, tapi agamus salah. Dan Allah menjadikan kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk kita melakukan amal-amal baik, ngerti yang halal-halal, ngejauhkan yang makruh, ngejauhi yang mubah, ngejauhi yang subhat. Kenapa? Untuk kita dapat yang halal-halal. Begitu halal itu halal yang dikatakan thayyibah wa mubarakah. Ini orang di mana orang sedang ia melakukan perbuatan yang halalan, thayyibat wa mubarakah fi shalah, dalam dia mengerjakan salat. Kenapa? Asar yang ditinggalkan seorang yang ketika ia bangun dari sujudnya setelah ia mengerjakan salatnya, setelah salam, sekiranya apa? Kebaikan Allah berikan, yang halal-halal setelahnya itu Allah berikan. Dari mana? Dari seorang itu ngerti, oh iya orang ini husnul khatimah, mendapatkan mati jazauhu bi ahsan khitam. Dengan apa? Sebaik-baiknya mati. Ya enggak ada orang mati husnul khatimah itu jaminan surga. Ya, mati subhat, naudzubillah min dzalik. Orang hidup cari berkah, cari sesuatu yang manfaat supaya pandangan mata manfaat. Abang didengar sesuatu yang manfaat supaya telinga manfaat. Apa yang hitam nggak usah dilihat, merem juga hitamnya. Tapi yang terang yang apa? Yang menggambarkan nur, satu cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Memberi penerang di hati, memberi cahaya di hati, hidayah yang membuka diri, membuka hati, zahiran wa batinan, jasad wa ruhan, membuka jasad dan ruh. Dan apa? Dari apa itu semua? Dari amal pekerjaan jawarih badan ini. Ketika subuh, ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, ketika isya, 5 waktu salat itu aqim salat ala dzikri. Allah mengatakan tanda seorang hamba ini berusaha dia mengerjakan salat
berusaha ia memaksakan diri untuk enggak meninggalkan salat, ikhtiar, usaha, Allah terima amal ibadah seorang hamba ini. Apa sekira Allah akan fatwa nar? Allah akan bukakan neraka? Haram. Allah akan memberikan hisab kepada seorang yang ia diaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pada bersyukur kepada Allah. Orang yang enggak kurang-kurang di saat dia ma'rifat, mengetahui pemahaman dia akan keyakinan hakikatnya. Dia sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah. Ya, orang yang khusyuk, tumanina dalam mengerjakan salatnya. Orang yang dilihat, Allah sudah katakan, disuruh kita mengingat Allah, disuruh kita beribadah kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Terus tulis nama seorang itu, ditulis seorang itu Ahmad. Ahmad ini ahli jannah. Orang yang enggak pernah meninggalkan salat, orang yang khusyuk dalam mengerjakan salat, apalagi. Terus orang yang ihsan hatinya, orang yang baik, orang yang sabar, luar biasa, orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang diuji, diuji. Karena seperti Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menerima, orang itu menerima yang kurang-kurang dari sifat yang Allah berikannya. Haram Allah memberikan sesuatu yang kurang. Tapi disuruh inna akramakum indallahi atqakum. Disuruh setiap subuh kerjakan salat, terus zuhur kerjakan salat, terus asar kerjakan salat, terus maghrib kerjakan salat, terus isya kerjakan salat. Ini orang yang akan mati begitu meninggal husnul khatimah, asar, sesuatu yang ditinggalkan bekas itu yang baik-baik, bukan ditinggalkannya afat, sesuatu yang buruk. Makanya terus meminta kepada Allah, terus-terusan bersyukur kepada Allah. Qul, katakan, bifadlillah, semua pemberian Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falafrahu. Terus disuruhnya kita untuk berbahagia. Berbahagia atas dasar apa? Karena keringat kita dalam beribadah kepada Allah, karena usaha ikhtiar kita dalam beribadah kepada Allah. Orang yang pandai beruntung, orang yang ia jahil akan mendapatkan rugi. Wa minal khasirin ilal ladzina amanu. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, beliau kagum kepada ayat wal asri. Kenapa? Karena mungkin Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena mudah-mudahan digolongkannya kita orang yang beriman. Ilal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus orang itu mati beruntung. Allah yang tentukan amal kita ada terima atau enggak ada terima hanya karena perkara iman kepada Allah. Tapi di saat orang mengerti Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah bersumpah wal asri, kita nggak ngerti itu asar, waktu kita hamba Allah mengerjakan sholat asar. Batul ulama mengatakan banyak mereka dawam ratib baca maulid ba'da asar. Sebagian mengatakan lagi kalau ba'da asar itu pintu jin dibuka. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi memang kita ini manusia manusia ini zahir. Kenapa? Karena sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zainul wujud, Rasulullah. Jadi kalau kita gaib, jinnya gaib, Kita ini ada, Dikatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim, Ada sesuatu yang kelihatan, karena kita manusia. Ada sesuatu yang enggak kelihatan, karena gaib, Tapi di saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu hati kita nyambung ke Allah. Kalau kita salat, kita tumaninah, kita enggak pernah meninggalkan salat, terus hubbus shalah, cinta kepada salat, haram seorang itu enggak akan merasakan dia akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang ahli ibadah, orang yang enggak pernah taroka shalah, tinggalkan salat, orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan banyak beristighfar di bulan Rajab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.